Musola itu hanya tempat sholat, sama dengan masjid. Ya. Nah kalau orang Mesir sajadah itu musola. Tapi kalau kita di Indonesia musola itu masjid yang tidak digunakan Jumat, gitu ya. Padahal kalau di Saudi semua masjid, mau lebar 4 kali 4 meter di pinggir jalan itu masjid. Ya. Tapi kalau dijadikan Jumat, masjid jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadis kitab tentang sholat ini masih banyak episode ini Pak ya. Jadi dari berbagai aspek, pokoknya mengenai sholat ya, termasuk tempat sholat yaitu masjid. Di masjid itu dari kata sajadah yasjudu, isim makan namanya masjidan. Ya, itu isim makan artinya tempat sujud. Maka tidak heran kalau di sini ada rumah punya masjid. Nah, masjid itu artinya tempat sujud. Ada seperti ada daerah tempat kita dulu KKN, ya, di situ setiap rumah itu ada tempat sholat. Seperti kalau bilang musola gitu ya. Tapi semua masjid itu tempat sujud. Ya. Gimana nanti? Coba kita lihat. Yang pertama mengenai orang yang mengundang makan di masjid, boleh atau tidak? Ya. Dan orang yang memenuhi undangan tersebut. Ya, dulu saya menikahkan anak saya 2 kali di masjid gitu ya. Ya. Yang penting kebersihannya terjaga gitu, boleh. Ya. Nah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf sampai kepada Ishaq bin Abdullah, bahwa Ishaq bin Abdullah ini mendengarkan Anas radhiyallahu anhu berkata, wajadtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil masjid ma'ahu nasun. Aku menemui atau mendapatkan Nabi SAW di masjid sementara bersama beliau banyak orang, jadi nasun, banyak orang. Fakumtu, aku pun berdiri. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepada Anas, yaitu aku sini Anas, arsalaka Abu Talha, apakah kamu diutus oleh Abu Talha? Qultu na'am. Anas berkata, ya aku menjawab, ya. Faqala li ta'am, beliau Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah untuk makan? Ya, undangan makan maksudnya. Qultu na'am. Kata Anas, aku berkata lagi, iya benar. Faqala liman haulahu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang di sekeliling beliau, bersama beliau, kumu, berdirilah kalian, ayo mari kita berangkat. Antalaka wantalaktu baina aydihim, maka aku pun berangkat dan aku juga berangkat bersama mereka. Nah ini mengundang makan di masjid, artinya memenuhi undangan. Jadi boleh kita makan di masjid. Seperti Masjidil Haram itu ada bagian tempatnya untuk orang berbuka, gitu ya. Ya, orang berbuka, ya setelah berbuka dibersihkan lagi, ya jadi tempat sholat, tidak apa-apa. Ya, selama kebersihannya terjaga, gitu. Kemudian memutuskan perkara-perkara dan li'an. Li'an ini sumpah di antara 2 istri, suami istri maksud saya, gitu ya. Itu namanya li'an, karena satu suami menuduh istri. Nah itu diadakan di masjid. Ya. Nah ini diriwayatkan dari Yahya sampai kepada Sahal bin Sa'ad. Meriwayatkan anna rajulan, bahwa berarti Sahal bin Sa'ad ini sahabat, bahwa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu fatala'ana fil masjid wa ana syahid. Kata orang tadi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat
baginda jika seorang suami mendapati laki-laki, ya laki-laki lain bersama istrinya di rumah maksudnya, selingkuh ini. Lalu keduanya saling melaknat di dalam masjid, sementara aku melaksanakan menyaksikannya. Ini salah tulis menyaksikannya. Jadi boleh. Maka para fuqaha ahli fikih itu melaksanakan li'an ini di masjid pada waktu asar. Ketentuan itu pada waktu asar. Gitu ya. Disaksikan oleh orang ya supaya tidak boleh mudah laki-laki itu menuduh istrinya berzina tanpa ada saksi. Nah kalau tidak ada saksi, li'an. Ya, li'an itu isinya kalau saya, kata perempuan, kalau saya berzina, saya akan dilaknat oleh Allah. Ya. Laki-laki bilang, kalau saya bohong, saya dilaknat oleh Allah. Nah, itu namanya li'an. Ya. Nah itu diadakan di masjid. Ya. Ayat tuluhu, apakah dia harus membunuhnya? Ya gitu ya. Jadi jangan kalau mendapatkan istri berselingkuh, berzina dengan laki-laki lain, nah itu sudah bejat itu. Ya, tidak boleh lagi dipertahankan istri seperti itu. Dan namun di sini tidak boleh membunuh. Namun biasanya laki-laki emosinya tinggi, ya, langsung diambil pedang ya dipotong dua-dua, gitu ya. Ya. Nah, itu biarkan mereka dihukum sesuai dengan syariat. Ya kalau memang didapatkan seperti itu, sekarang ini kemana-mana kita bawa HP ada kamera, ya langsung di kamera ini aja supaya ada bukti gitu kan. Masalahnya dalam menuduh perempuan berzina itu harus menghadirkan 4 saksi. Nah kita mau mencari saksi 4 orang, ya sudah selesai mereka, ya kan begitu ya. Ya. Makanya sekarang ini ya bisa pakai, tetapi dalam pengadilan hanya merupakan bukti pendukung. Jadi harus ada saksi gitu. Ya tapi bisa itu ditelusuri, disidik sehingga keduanya mengaku. Kalau pengakuan dari keduanya itu sudah bukti, gitu ya. Ya, tapi perlu juga saksi. Kemudian jika seseorang masuk ke satu rumah, apakah boleh sholat di mana saja dia mau atau di mana diperintahkan tanpa menyelidiki terlebih dahulu? Nah, coba kita lihat. Ini dari Abdullah sampai kepada Itban bin Malik. Nah, ini sahabat dari Itban bin Malik. Gitu ya. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW atahu fi manzilihi. Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mendatangi Itban bin Malik ini di rumahnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat, tuan rumah ini meminta berkah dari Nabi supaya Nabi sholat di rumahnya. Bukan sholat fardu, tapi sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholat mutlak, gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, aina tuhibbu an usalliya laka min baitik? Di mana menurut keinginanmu aku sholat di rumahmu? Nabi bertanya begitu. Maka Itban bin Malik berkata, fa asyartu lahu ila makan. Maka aku mengisyaratkan sebuah tempat. Ya. Fakabbaran Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertakbir, maksudnya takbiratul ihram. Wa safafna khalfah. Dan kami berdiri bersaf di belakang beliau. Nah, ini menunjukkan kalau sholat sunnah boleh berjamaah. Ya, tapi disepakati oleh para ulama
sholat sunnah mau berjamaah atau tidak berjamaah pahalanya sama. Ya. Hanya semangatnya yang berbeda. Ya. Biasanya orang berjamaah itu lebih khusyuk, gitu ya. Apalagi kalau imamnya Rasulullah, gitu ya. Ya. Kita di Madinah aja mengikuti sholat imam di sana, jadi seolah-olah yang imam itu kita bayangkan adalah Rasulullah. Tidak bisa menahan air mata itu, ya. Ya, saya pertama kali situ, ya Allah, barangkali ini seperti ini Rasulullah zaman biyen, gitu ya. Ya. Jadi boleh sholat rakaatain. Jadi rakaatain ini sholat mutlak. Sholat mutlak itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jumlah, berapapun boleh. Ya, kemudian dimanapun boleh. Ya, seperti itu. Awas jatuh. Ya. Kemudian masjid-masjid yang ada di rumah-rumah. Masjid ini maksudnya tempat sholat, tempat sujud. Ya, seperti saya katakan tadi, itu daerah Sawajoho. Itu tempat KKN istri saya dulu, Sawajoho sebelah banjiran ke sana itu. Di situ rumah-rumah itu Pak, masing-masing punya tempat sholat di situ. Ya kira-kira 3x3 atau 4x4 meter biasanya mereka siapkan, gitu ya. Padahal ada masjid, ya maksudnya untuk sholat malam, sholat sunnah. Karena sholat sunnah yang terbaik itu ya di rumah. Ya kecuali tahiyat masjid. Ya, tahiyat masjidnya di masjid gitu. Ya, bukan di rumah. Nah, coba kita lihat. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Ufair sampai kepada Itban lagi nih, Itban bin Malik. Itban bin Malik ini salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Ya. Jadi orang istimewa ya. Seorang Ansari. Bahwa Itban bin Malik ini mendatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kada angkartu basari wa ana usolli liqaum. Ya. Pandanganku, angkara sebenarnya angkara itu mengingkari. Ya, pandanganku artinya sudah tidak awas lagi, sudah kabur. Sementara aku salat memimpin kaumku. Ya. Itu ada ya. Fa idza kanatil amtar, apabila hujan, salal wadi, maka lembah itu menjadi banjir. Alladzi baini wa bainahum, di mana rumahku di antara mereka. Lama astati' an atiya masjidahum fa usalli bihim. Aku tidak sanggup mendatangi masjid kaumku itu untuk memimpin salat mereka, untuk memimpin mereka salat. Jadi imam maksudnya. Jadi bahasa Arab ini kalau shalla ala itu mensalati. Ya. Maksudnya salat jenazah, shalla ala. Tapi kalau shalla bi itu artinya memimpin imam salat, gitu ya. Ini bahasa Arab ini. Ya. Wa wadittu ya Rasulullah, dan aku suka annaka ta'tini engkau mendatangi aku fatusalliya fi baiti. Engkau salat di rumahku. Fattakhidahu musalla. Maka dijadikan tempat salat, musalla itu. Jadi musalla itu artinya tempat salat sama dengan masjid. Ya. Nah, kalau orang Mesir sajadah itu musalla. Tapi kalau kita di Indonesia, musalla itu masjid yang tidak digunakan Jumat. Gitu ya. Padahal kalau di Saudi semua masjid. Mau lebar 4x4 meter di pinggir jalan itu masjid. Ya, tapi kalau dijadikan Jumat, masjid jami'. Ya. Maka Nabi SAW dikatakan oleh Itban berkata, "Sa'af alu insyaallah." Aku mau lakukan insyaallah. Maka Itban berkata, "Faqada Rasulullah SAW wa Abu Bakrin hina irtafa'an nahar." Maka besok paginya Rasulullah SAW dan Abu Bakar mendatangi rumah Itban tadi bersama Abu Bakar setelah
matahari naik, ya kira-kira naik, kira-kira jam 10, jam 9, jam 10 gitu ya. Fasta'adzana Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW masuk ke rumah, minta izin. Fa'adzintu lahu, kata Iqbal, aku izinkan. Falam yajlis hatta dakhala al-bait. Beliau tidak duduk hingga masuk masjid. Kemudian berkata, berarti sama dengan tadi ya. Ya, aina tuhibbu an usalli fi baitik? Di mana engkau inginkan aku salat di rumahmu? Aku isyaratkan di pojok dari rumahku. Jadi nahiyatil minal bait, di pojok rumah, pinggir rumah. Faqama Rasulullah SAW fakabbara. Kemudian Rasulullah berdiri dan bertakbir tanpa duduk gitu ya. Faqumna fasaffana. Kami duduk, kami berdiri dan kami membuat shaf. Ya. Nah, yang sebelum kita lanjutkan, jadi Rasulullah itu pemimpin negara, pemimpin agama rohani, seorang Rasul, diundang oleh seorang rakyat jelata biasa. Beliau tanpa merasa rikuh gitu ya, merasa berat, sama sekali tidak, gitu ya. Nah itulah ketawaduan Rasulullah. Selanjutnya fasalla raka'ataini summa sallam. Kata Iqbal, Rasulullah SAW salat 2 rakaat kemudian salam. Wa basnahu ala khazirati sana'naha lahu. Kemudian kata Iqbal, lalu kami suguhkan makanan dari daging yang kami masak untuk beliau. Jadi sahabat itu, ya kita sekarang ini tidak datang saja, Rasulullah sudah meninggal aja ditulis itu majelis Rasulullah. Kapan majelis Rasulullah? Selamat datang Rasulullah, baginda Rasulullah. Kapan datang ke Indonesia Rasulullah SAW? Enggak ada. Rohnya pun enggak. Hadis itu sahih, benar. Kalau kita mendatangi kuburan Nabi, kemudian kita memberi salam, kata Nabi, aku diizinkan oleh Allah berbangun dari kuburku untuk menjawab salam itu. Tapi kalau memberi salam dari Indonesia, Rasulullah kesini itu ya, itu akidah orang benar itu, ya kan? Ya, itu salah. Ya kita subhanallah kalau didatangi oleh Nabi. Nggak ada juga ustadz ngaku-ngaku dalam keadaan terjaga, bukan mimpi, didatangi oleh Rasulullah. Kapan itu? Ya kan? Nah ini bohong itu. Ya, maka kata Nabi, orang seperti ini, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini Rahul Bukhari kemarin kita baca. Barang siapa yang kemarin Jumat ya. Ya. Barang siapa yang mencatut namaku, artinya mengaku-ngaku bahwa hadis dari Rasulullah atau dia didatangi Rasulullah dalam keadaan terjaga, nah itu dia telah menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya gembala. Ya termasuk menyebarkan hadis palsu itu, ya itu diancam itu. Ya, kalau kita tahu hadis itu palsu ya tidak usah disebarkan. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan tentang Rajab itu disebarkan. Wah, itu adalah hadis palsu, luar biasa. Gitu ya. Ya. Nah, ini sampai di situ hadis ini. Jadi hadis ini panjang, tapi intinya di situ bahwa di rumah, kalau kita membangun sebuah rumah, kita siapkan tempat untuk sholat sunnah di situ untuk keluarga, ya itu boleh. Ya, dibolehkan di zaman Nabi, gitu ya. Ya. Kemudian mendahului kaki kanan ketika masuk ke masjid dan lainnya. Ini sudah biasa. Ya, diriwayatkan dari Sulaiman bin Harb sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi. Fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi." Nah, ini dalil umum.
bahwa Nabi SAW sangat suka at-tayammun. Tayammun itu dari kata yumna itu yamin itu kanan. Bahwa Nabi SAW suka mendahului segala sesuatu menurut kemampuan beliau, kesanggupan beliau, memulai dengan bagian kanan, ya, atau mendahului bagian kanan dalam setiap perbuatan beliau. Baik seperti bersuci, ya kanan dhisik, gitu ya, berwudu, kemudian menaiki kendaraan, ya pakai kaki kanan dhisik. Ya kita seperti itu Rasulullah, ya. Kita boleh ikut. Memakai sendal juga kanan. Jadi Nabi semua hal dimulai dengan kanan-kanan. Maka ada salah seorang mu'alaf, dia masuk Islam karena ajaran Islam itu semua kanan ini, gitu ya. Karena di barat orang mau kiri ya sudah, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, itu biasa. Tapi begitu dia melihat adat istiadat Islam, yang kemudian dia masuk Islam, gitu ya. Sekarang bolehkah membongkar kuburan orang musyrik jahiliyah lalu membangun masjid di atasnya? Ini diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Musanna sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini diriwayatkan dari Hisham bahwa Aisyah berkata, anna Ummu Habibah, bahwa Ummu Habibah, itu istri Nabi. Ummu Habibah ini nama aslinya adalah Ramlah. Ramlah ini anak dari Abu Sufyan. Ya. Jadi Abu Sufyan ini punya anak namanya Ramlah. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, Ramlah ini sudah masuk Islam, kemudian janda dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan kanisah itu gereja, ketika di Habasyah, gitu ya, bil Habasyah, ra'ainaha bil Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang ini. Fiha tasawir, dalam gereja itu banyak gambar-gambar. Fazakarata lin Nabi SAW, maka hal ini disampaikan keduanya kepada Nabi SAW. Waqala, maka Rasulullah bersabda, inna ulaika, sesungguhnya mereka itu, idza kana fihimur rajulus salih, apabila terdapat di antara mereka orang-orang saleh, famata, kemudian mati, meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidah, mereka membangun masjid di atas kuburan mereka. Wasawwaru fihi, dan mereka menggambar, melukis orang-orang yang terkenal, orang-orang yang saleh itu di dalam masjid mereka. Ya, tilka suwar. Faulaika syirarul khalqi, mereka itu adalah makhluk yang paling jahat, paling buruk, ya, pada hari kiamat, yaitu mereka yang membangun masjid di atas kuburan, gitu ya. Ya, maka tidak boleh kita, sekalipun umpama itu kalender, kalau ada gambarnya, jangan kita simpan di masjid, gitu ya. Jangan simpan di masjid. Ya. Nah, kemudian ya, nah ini diriwayatkan dari Musaddad sampai kepada Anas bin Malik. Nah ini coba kita lihat, ini hadis panjang dikit ini ya. Kita ambil intinya aja. Bahwa Anas bin Malik berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Fanazala a'la al-Madinah, beliau turun di tempat yang tinggi di Madinah. Fi hayyin, di suatu desa,
yuqalu lahum Banu Amr bin Auf, yang disebut oleh mereka desa Banu Amr bin Auf. Fa aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihim 14 lailah. Ini berarti di Kuba ya. Bahwa Nabi SAW mukim di sana, tinggal di sana selama 14 hari, 14 malam. Summa arsala ila Bani Najjar, kemudian Nabi memutus kepada Bani Najjar. Faja'u muqallidis suyuf. Ya, mereka membawa dengan menenteng pedang. Ka'anni anzuru ila Nabi SAW ala rahilatihi. Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah SAW berada di kendaraannya dan Abu Bakar membonceng beliau. Ya, artinya di belakang beliau. Wa mala'u Bani Najjar haulahu. Sementara di sekitar beliau dipenuhi oleh orang-orang dari Banu Najjar. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub. Sampai beliau berhenti di halaman Abu Ayyub. Wa kana yuhibbu an yusalliya haitsu adrakathu shalah, dan beliau suka salat atau salat ketika waktu salat tiba. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan beliau salat di kandang kambing. Ini ini kadang orang mengartikan secara literal. Wah, jadi Nabi di kandang kami, kalau begitu kotoran kambing itu bukan najis. Gitu ya. Padahal maksudnya bekas kandang kambing, ya berarti mana mungkin Nabi SAW sholat sementara banyak kotoran kambing di situ. Namanya bekas itu ya tidak harus kotor, gitu ya. Ya. Wa annahu amara bi bina'il masjid. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk bangun masjid. Ini masjid Kuba ini ya. Fa arsala ila mala'i min Bani Najjar fa qala ya Bani Najjar saminuni bihaitikum hadza. Qalu la wallahi la natlubu samanahu illa ila Allah. Ya, Nabi SAW menyatakan beri harga dari sebidang tanah. Namun Bani Najjar menyatakan tidak, demi Allah kami tidak minta harga kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Anas fa kana fihi ma aqulu lakum kuburul musyrikin. Ini tadi ya. Ternyata di tempat yang akan dibangun masjid itu dulunya adalah kuburan orang-orang musyrik. Ya, wa fihi kharib wa fihi nahl, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fa nushibat summa bil harbi faswiyat. Jadi kemudian cerita ringkasnya, kuburan tadi dibongkar kemudian diratakan, ya dipindahkan gitu ya. Ya, kemudian menutup fasafun nakhla qiblatal masjid. Kemudian Rasulullah SAW atau Bani Najjar ini meletakkan pelepah kurma gitu ya, ya di depan masjid. Ya, nah, itu ada artinya di belakang ini ya. Ya betul, bahwa Nabi SAW merintahkan membongkar kuburan itu, kemudian reruntuhan rumah tadi diratakan dan pohon-pohon kurma ditumbangkan, lalu dipindahkan di depan arah kiblat masjid. Ya. Jadi kuburannya tidak boleh ada di dalam masjid, gitu ya. Jadi dibongkar kuburannya itu boleh, kemudian dijadikan masjid. Dan di tembok kemudian masjid itu di luar, walaupun itu menghadap kiblat ya boleh. Ya. Ya, pada di sini dikatakan bahwa Nabi SAW ikut bekerja. Jadi Nabi itu tidak berarti mentang-mentang beliau tokoh
pemimpin agama, pemimpin negara kemudian berpakun tangan aja jadi mandor begitu, enggak. Tapi Nabi SAW ikut juga bekerja, ya. Sambil mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi Nabi mendoakan seperti itu, ya. Ya. Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil Ansar wal Muhajir. Ini terkenal doa Nabi ini, ya. Jadi Nabi secara adil tidak hanya memihak kepada kaum Muhajirin, tapi juga orang Ansar, gitu ya. Kemudian sholat di kandang kambing, ya, ini ada keterangan lagi nih. Sholat di kandang kambing, boleh gak? Ya, ini dari Sulaiman bin Harb sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Ya. Summa sami'tuhu ba'du yaqulu kana yusalli fi marabidil ghanam qabla ayyubna al-masjid. Setelah itu aku mendengar Anas mengatakan beliau salat di kandang kambing sebelum masjid dibangun. Ya, di sini jangan kita bayangkan kandang kambing yang kotor penuh dengan kotoran kambing di situ, ya. Ya, kadang-kadang orang mengartikan ini secara literal, tidak secara kontekstual gitu, ya. Ya. Nabi itu adalah orang yang pembersih. Ya, yang pelopor pembersih, gitu ya. Maka tidak mungkin penuh dengan kotoran. Ya, kandang kambing yang dibersihkan kemudian dijadikan sholat, boleh, gitu ya. Nah, kemudian ini sholat di kandang unta, ada keterangan begitu. Ya, ini dijelaskan dari Sadaqah, ada namanya Sadaqah bin Fadl, sampai kepada Nafi'. Berkata, Nafi ini tabi'in yang menangis sahabat. Berkata, Ra'aitu ibn Umar, aku melihat Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yusalli ila ba'irihi. Beliau salat menghadap ba'ir itu onta. Jadi waqala, dan berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Artinya melakukan salat di kandang onta, gitu ya. Gitu. Tapi maksudnya bersih, tidak ada tempat lain, hanya di situ. Tapi yang jelas bahwa dimanapun kita di dunia ini mendapatkan waktu sholat, ya boleh kita sholat dimanapun. Karena bumi ini semuanya dijadikan oleh Allah masjid bagi umat Nabi Muhammad. Jadi sehingga ada orang di Eropa tidak ada masjid, dia bawa kompas, dimanapun dia sholat, dia wudhu, kemudian dia sholat menghadap kiblat, ya ditonton oleh orang banyak, gitu ya. Hanya orang-orang itu jadi heran kok. Ya boleh. Ya dulu kita kerja di sawah, ya sholat di bagian sawah itu yang sudah ditetapkan, boleh. Dan sawah itu bukan najis. Jadi sekalipun umpama celana kena tanah, ya boleh kita sholat situ karena dia bukan najis, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini, orang yang melakukan sholat di hadapan tungku atau api atau sesuatu yang biasa disembah orang, sedangkan dia melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala, boleh nggak ini? Ya. Nah, ini ada hadisnya dari Abdullah bin Maslamah sampai kepada Abdullah bin Abbas, berkata, in khasafatis syams, in khasaf itu khusuf, ya, terjadi gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari, fasalla Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW sholat gerhana, summa qala, kemudian beliau bersabda, uritun nar, aku diperlihatkan kepadaku neraka, falam ara manzaran, dan aku belum pernah sekalipun melihat suatu pemandangan kalium seperti hari ini, kat, sama sekali.
afdha'u, yang lebih mengerikan daripada hari ini. Ya, ini maksudnya ada api di situ, ya bekas penyembah berhala, penyembah api. Nah, kalau memang kita niatannya bukan menyembah api, tapi sholat hanya di situ tempat yang bersih gitu umpama, ya boleh kita sholat di situ. Bukan berarti kita menyembah bekas penyembahan, kita beribadah di bekas penyembahan ya. Tapi karena tidak ada tempat lain ya. Tapi kalau sekarang di Jawa ada, di mana-mana pun ada masjid, gitu ya. Nggak usah di Jawa, di Sumatera sepanjang jalan itu ada masjid, masjidnya besar-besar. Ya ini mungkin zaman bien ya susah masjid. Sekarang ini setiap ada pom bensin ada musholla di situ, boleh kita sholat. Ada warung makan, ada musholla di situ, kita boleh sholat. Ya, saya kira ini lebih dan kurangnya mohon maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.